Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya Putra dan NPM 23570510117. Oke, di sini saya akan menjelaskan gimana saya membuat soal untuk sistem pakar pertemuan ketiga, yaitu penalaran dalam ketidakpastian. Nah, yang pertama itu saya menggunakan soal pilihan ganda dengan opsi A, B, C, D, E, atau bisa dibilang 5 opsi. Dan untuk urutan ininya bakal diacak. Terus kunci jawabannya itu teori ini, yang bagian ini. Terus di sini nanti bakal ada video penjelasannya. Terus di sini poinnya juga satu. Oke, segitu aja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materinya. Pertama-tama saya mendapatkan referensi materinya itu dari PowerPoint yang ada di ada di internet tentang ketidakpastian, pengetahuan ketidakpastian. Di sini ada banyak penjelasannya, seperti ada menangkal reasoningnya dengan teori basic atau Bayesian reasoning. Oke, kita langsung masuk aja ke soalnya. Yang pertama-tama itu untuk soalnya itu seperti ini. Dalam sistem pakar ada beberapa teori untuk menangani ketidakpastian, seperti probabilitas bias, teori Dempster-Shafer, fuzzy logic, dan certainty factor. Nah, apabila sebuah sistem pakar ingin menggabungkan beberapa bukti yang datang dari sumber yang berbeda, dengan bukti-bukti tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang tidak sama. Nah, maka teori manakah yang paling sesuai untuk digunakan? Nah, untuk jawabannya, untuk pilihan sendiri ini di sini ada probabilitas sederhana atau Bayesian biasa tanpa memperhitungkan bobot sumber. Selanjutnya ada certain factor karena hanya mengukur kepastian relatif dari satu fakta aja. Terus ada teori Dempster-Shafer karena mampu menangani kombinasi bukti dengan tingkat kepercayaan yang berbeda dan juga menangani ketidakjelasan atau ignorance. Selanjutnya itu ada fuzzy logic karena hanya untuk menangani ketidakpastian linguistik. Selanjutnya ada teori deduksi klasik karena cukup untuk semua jenis ketidakpastian. Nah, di sini jawabannya itu yang teori Dempster-Shafer karena mampu menangani kombinasi bukti dengan tingkat kepercayaan yang berbeda dan juga menangani ketidakjelasan atau ignorance. Nah, untuk yang lainnya, kenapa jawabannya bukan? Karena untuk probabilitas bias sangat kuat, tetapi dalam bentuk Bayesian biasa, jika tidak menghitungkan bobot atau kepercayaan dari beberapa sumber, bisa kurang fleksibel ketika ada bukti yang inkompleks atau ketidakjelasan dari sumber yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya yang di certain factor memang dipakai dalam sistem seperti MECN, tapi kekurangannya adalah tidak secara formal menangani ketidaktahuan atau konflik antara bukti dari sumber yang berbeda dengan bobot kepercayaan. Nah, selanjutnya yang fuzzy logic ini cocok ya untuk ketidakpastian linguistik atau ambiguitas, misalnya panas, dingin, atau hangat, tapi bukan yang paling kuat untuk menggabungkan bukti numerik dari sumber-sumber dengan tingkat kepercayaan yang berbeda. Nah, untuk teori deduksi klasik ini atau logika deduktif ini tidak cocok karena butuh fakta yang pasti, tidak bisa menangani ketidakpastian dengan baik. Nah, untuk teori Dempster sendiri ini jadi pilihan ini karena memungkinkan kita menetapkan mass achievement sebagai berbagai subset bukti bukan hanya untuk hipotesis. Nah, terus juga bisa menggabungkan bukti dari berbagai sumber yang mungkin memiliki kepercayaan yang berbeda. Terus bisa menangani ketidaktahuan atau ignorance, yaitu ketika kita tidak punya informasi cukup untuk memutuskan bahwa suatu hipotesis benar atau salah. Jadi itu untuk penjelasan jawabannya. Nah, nanti videonya bakal muncul di penjelasan di bagian sini, di tanggapannya. Oke, mungkin segitu aja penjelasan pertemuan 3 tentang penalaran dalam ketidakpastian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.